Apakah kamu salah satu orang yang punya masalah kolesterol? Lalu ketika makan di luar, bingung pilih menu apa? Kali ini saya akan berikan urutan makanan mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik untuk masalah kolesterolmu. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan berikan urutan, jadi saya akan kelompokkan ya, mana dari makanan-makanan pokok atau mungkin menu utama yang selama ini kita bilang yang terbaik sampai terburuk untuk terutama untuk masalah-masalah orang yang punya kolesterol. Nah, jadi karena apa saya angkat ini? Karena banyak sekali kolesterol ini saya temui di pasien-pasien. Masalah paling besar selain gula darah, asam urat adalah kolesterol. Itu bahkan ini yang selama ini selalu dikaitkan dengan masalah jantung, kemudian stroke dan lain-lain. Sedangkan kita mungkin kalau makan di luar itu kan kita jarang ya berpikir kalau makanan ini kira-kira seberapa baik ya buat kolesterol saya, dampaknya seberapa besar untuk kolesterol saya. Nah, jadi supaya Sobat Sehat sekarang udah mulai mikir, saya minta sekarang kita mulai paham nih, makanan mana sih yang lebih bahaya? Ya, meskipun kalau kita bicara makanan ini kan diolahnya tiap tempat beda-beda dan di tiap daerah pun juga beda-beda. Tapi kali ini saya akan listkan ya makanan-makanan itu paling tidak yang ada hampir di semua Indonesia. Gitu. Jadi mulai dari ujung sampai ujung ya, dari barat ke timur. Saya kira makanan-makanan yang sudah dilistkan oleh tim SB30 Health ini ya adalah ya meskipun tidak semuanya. Perwakilan saja. Jadi supaya kalau Sobat Sehat makan di luar nggak bingung. Tapi sebelumnya saya akan bahas sedikit mengenai kolesterol itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita paham konteksnya seperti apa. Kolesterol itu adalah bahan yang menyerupai lemak. Ya, jadi sudah saya pernah bahas juga sebelumnya di video-video saya sebelumnya yang membahas soal kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan lemak, tapi menyerupai lemak. Dan ini dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel. Sel itu satuan terkecil kan, jadi bayangkan kolesterol itu dibutuhkan untuk membentuk membran selnya dan untuk fungsi kerja metabolisme segala sesuatu yang proses yang melibatkan hormon, enzim, neurotransmitter itu juga melibatkan involving kolesterol. Sumber kolesterol sendiri itu ada dua. Pertama adalah dari makanan yang akan kita bahas nanti. Kemudian juga dari tubuh. Nah, ini juga sudah sering saya katakan, bahkan di tubuh kita memproduksi kolesterol terutama dari liver dan usus kita itu 70-80%. Sedangkan dari makanan itu hanya 20-30%. Kenapa saya bilang hanya? Karena perbandingannya jauh dibandingkan yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, jadi artinya apa? Kolesterol makanan itu berbeda dengan kolesterol tubuh kita. Apalagi kolesterol yang kita cek pada waktu kita cek lab. Itu disebut serum kolesterol. Apa yang kita makan itu tidak selalu meningkatkan atau menurunkan. Karena itu tadi metabolisme itu yang mempengaruhi juga terhadap jumlah kolesterol yang kita cek di dalam darah kita. Lalu apa dok? Kalau sekarang kita bilang kalau bukan karena makanan, kenapa beberapa jenis makanan ini bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh? Kalau memang bukan karena kolesterol yang terkandung di dalam makanan itu. Saya kasih tahu beberapa penyebabnya ya. Yang paling umum, pertama karena fungsi livernya terganggu. Jadi fungsi livernya menurun, bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena liver ini yang memproduksi, meregulasi kolesterol. Dia yang membentuk asam empedu untuk membersihkan lemak-lemak itu tadi seperti deterjen empedu itu ya, asam empedu itu. Nah, jadi kalau fungsi livernya terganggu, otomatis tidak bisa memproduksi asam empedu dengan normal. Kemudian belum lagi kalau ada batu empedu dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi
Jadi inilah yang menyebabkan kolesterol di dalam darah atau serum kolesterol yang dicek ketika cek lab itu meningkat. Salah satunya karena fungsi liver. Kemudian yang kedua adalah asupan tinggi lemak atau dan tinggi karbohidrat. Nah, tuh. Jadi kalau selama ini orang selalu bilang, wah yang menyebabkan kolesterol itu lemak. No, bukan hanya lemak. Lemak yang terlalu berlebihan itu memang bisa meningkatkan kolesterol. Karena lemak itu juga terdiri dari kolesterol. Tapi yang tidak mengandung kolesterol pun bisa meningkatkan kolesterol di dalam darah kita, yaitu karbohidrat. Nah, ini yang selama ini jarang diperhatikan ya. Jadi ini penting ya untuk menentukan nanti rankingnya tuh. Jadi saya akan kelompokkan mana yang mulai dari yang terbaik untuk kolesterol, mana yang terburuk untuk kolesterol. Apalagi dok, yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi dalam tubuh adalah peradangan. Tuh. Kenapa? Karena ketika terjadi peradangan di pembuluh darah kita, kemudian kolesterol itu ke sana untuk menjadi plesternya, untuk menyelamatkan pembuluh darah kita yang terluka. Jadi awalnya sifatnya baik, tapi kalau udah numpuk, ya kita bikin luka terus, lama-lama dia akan menyumbat pembuluh darah kita. Itulah yang awalnya terjadi karena peradangan. Dan yang terakhir karena, nah ini yang paling sering digaung-gaungkan, karena apa? Genetik. Nah, katanya udah takdir dok, ini udah orang tua saya punya masalah kolesterol, buyut saya punya masalah kolesterol, semua tuh dibawa-bawa semua. Karena paling enak memang menyalahkan orang lain. Karena yang selama ini orang paham ketika kolesterol itu tinggi, wah ini karena udah takdir gitu. Tapi kali ini saya akan menggeser ya pemahaman itu supaya sobat sehat juga makin aware dengan yang namanya makanan-makanan yang ada di sekeliling kita. Oke, sudah siap? Saya akan listkan makanannya di sini. Sudah disiapkan oleh tim SB30 Health. Di sini adalah jenis-jenis makanannya. Jadi ini makanan yang sudah bisa kita bilang ya universal lah ya, universal berada di semua Indonesia, di semua daerah di Indonesia. Jadi di sini saya akan kelompokkan. Jadi mulai dari kelompok A, B, C, D, E. Yang A itu yang terbaik, yang E yang terburuk. Oke, di sini saya akan kumpulkan dulu mulai dari kita urutkan dulu mulai dari yang paling kiri ya, kemudian kita geser ke kanan, kemudian baru ke bawah ya. Yang paling kiri ini adalah ayam goreng. Wah, pasti nggak mungkin nggak ada kan, di semua tempat ada ayam goreng. Ayam goreng ini tinggi protein, memang yang selama ini selalu diangkat, wah ini kan protein, apalagi kalau kita bilang dada ayam, tapi ternyata ayam goreng. Nah, segala sesuatu yang digoreng, supaya mudah nih, segala sesuatu yang digoreng itu bikin peradangan. Jadi mau pakai minyak sebaik apapun, kita pakai minyak semahal apapun, kalau sudah digoreng itu akan buat peradangan. Nah, tapi memang masih dalam bentuk utuhnya, belum jadi chicken nugget dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya mungkin akan kelompokkan ini ke kelompok D. Nah, kelompok D artinya apa? Dia jelek tapi nggak sampai mentok tuh jeleknya ya. Nah, itu kemudian ini adalah hal-hal yang buat saya tadi juga sempat ada perdebatan dengan tim saya ya, karena menurut saya pribadi, nah ini kan menurut saya ya, jadi saya akan mengelompokkan ini kan berdasarkan opini saya meskipun ada parameter yang saya gunakan secara medical. Yang namanya mie itu menurut saya itu bukan lauk pauk, tapi juga itu menu utama kalau katanya tim SB30 Health. Jadi saya harus kelompokkan ini di antara ya ini ya, kalau saya bilang di kelompok main course lauk pauk, mie ayam tentunya karena most likely yang saya lihat mie ayam itu lebih banyak mie-nya daripada ayamnya. Ada mungkin yang bilang ayamnya lebih banyak daripada mie-nya, kecuali buatan saya sendiri mungkin. Jadi saya kelompokkan dalam kategori E. Ya, ini segala jenis mie ayam dengan berbagai genre ya, berbagai jenis. Mie ayam kan banyak sekali jenisnya. Karena karbohidratnya sangat tinggi, tentunya ini juga yang akan menyebabkan penumpukan kolesterol. Meskipun kandungan kolesterolnya dalam makanannya mungkin tidak besar. Itu, tapi di dalam tubuh menyebabkan kolesterol. Kemudian bakso. Nah, nih. Bakso ini ya, bakso, bakwan dan lain-lain itu kalau selama ini kamu berpikir, oh ini hanya pure protein. No, bakso, bakwan itu banyak sekali campuran tepungnya. So that's why saya akan kelompokkan ini ya, belum lagi kalau tambah gorengan dan lain-lain ya. Well, unfortunately I have to put it, saya harus menaruhnya dalam kategori D. Tuh, ya jadi dia setara lah dengan ayam goreng karena dia juga ya meskipun kandungan proteinnya lebih tinggi ayam ya, karena kan ini ada campuran karbohidratnya, ada campuran tepungnya. Kemudian ini adalah nasi bebek.
Nasi bebek, jadi bukan cuma bebek ya, ini ya. Karena saya harus sesuaikan dengan gambarnya nih. Nasi bebek, nah sekali lagi lebih banyak kandungan nasinya daripada bebeknya tentunya. Kalau kita bilang nasi bebek. Jadi ini akan saya kategorikan dalam sama dengan, kalau sama dengan mie ayam sepertinya masih lebih oke nasi bebek ya. Meskipun sama digoreng ya. Jadi mungkin kali ini saya akan kelompokkan di kategori yang D deh. D. Tapi mungkin saya berubah pikiran. Ya, karena melihat dari makanan-makanan yang disediakan oleh tim saya, sepertinya saya akan geser kali ini. Ya, saya berubah pikiran. Ayam goreng akan saya naikkan satu level di sini ya, menjadi C. Setuju? Setuju ya, karena ternyata banyak sekali yang lebih buruk daripada ayam goreng di sini. Oke, kita akan pindah lagi. Di sini adalah ini apa ini? Ini adalah, ini kalau saya nggak salah lihat, ini golongan ini, apakah ini bubur ayam ya? Iya, ini bubur ayam sepertinya. Ya, jadi bubur ayam di sini, kalau ini betul bubur ayam yang dimasukkan dari tim SB30 Health, bubur ayam tentunya akan saya kelompokkan sama dengan mie itu, karena karbohidratnya yang tinggi, kemudian juga lauknya sedikit sekali, meskipun lauknya juga rata-rata sebetulnya cukup oke ya kalau untuk mie ayam. Nah, kemudian di sini adalah ini, wah ini menu favorit saya, capcay ya. Jadi capcay ini, wah ini oke sebetulnya. Ini jadi menu lauk, jadi kandungan fibernya tinggi, lauknya juga tidak digoreng harusnya, tidak juga banyak mengandung ultra proses food, kecuali kalau capcaynya dicampur sama apalagi biasanya sosis gitu, tapi jarang ya. Setahu saya capcay rata-rata oke. Jadi capcay akan saya kelompokkan di sini dalam kategori A. Oke, meskipun proteinnya nggak terlalu tinggi, tapi ini tidak menyebabkan peradangan yang besar di dalam tubuh kita. Kemudian di sini saya lihat ini adalah opor. Opor. Nah, opor ini selama ini punya predikat jelek karena katanya mengandung lemak jenuh, pakai santan dan lain-lain. Nah, tapi opor itu menurut saya kalau proses pengolahnya baik, santannya dimasukkan tidak mulai dari awal, ini sebetulnya juga sehat dan pakai santan yang fresh ya, bukan pakai santan-santan yang kemasan. Ini akan saya kategorikan dalam kategori B. Itu ya, jadi dia masih termasuk oke, meskipun lemaknya tinggi, tapi dia masih termasuk yang whole food, proses pengolahnya tidak terlalu berlebihan. Oke. Ikan goreng, nah sudah tahu kan, ini temannya ayam, jadi akan saya masukkan dalam kategori C. Jadi ini satu level lah, ikan, ayam, meskipun kandungan omega 3 dalam ikan itu baik, tapi kalau sudah digoreng, saya nggak rekomen sih. Kemudian ini, nah ini temannya opor nih, jadi ini ada gulai, itu ya, gulai, itu. Gulai apa ini? Gulai ayam juga nih kalau saya lihat dari gambarnya. Gulai ayam sama tadi dengan opor, saya akan masukkan dengan kategori B. Wah, semakin sengit nih persaingannya ya. Ini kalau buat yang suka Chinese food pasti tahu nih makanan apa. Koloke. Tuh, ayam digoreng tepung disiram saus asam manis. Hancur. Ya, jadi ini akan saya kategorikan dalam kategori E ya, meskipun dalam arti kita bilang high protein, tapi kandungan tepungnya tinggi sekali, belum lagi kandungan gulanya dari sausnya. Not good, not good, not good. Ini adalah, ini lontong sayur. Buat yang tinggal di daerah-daerah Jawa pasti kenal nih. Jawa, Sumatera, nah ini termasuk makanan-makanan yang cukup digandrungi banyak orang, lontong sayur. Well, kandungan seratnya cukup tinggi, ya, kandungan karbohidratnya juga cukup tinggi juga, ya, karbohidrat utamanya karena banyak lontongnya, menggunakan sayur manisa ditambah kerupuk. Well, I have to, ini cukup sulit, ya, cukup sulit. Tapi mungkin akan saya kategorikan dalam kalau dia mengandung punya ada proteinnya juga, ada tahunya, mungkin ada kandungan, saya nggak tahu nih karena saya juga jarang makan lontong sayur di luar. Mungkin akan saya kategorikan di kategori C. Ya, jadi setara dengan ayam-ayam gitu, ayam goreng, ikan goreng, meskipun kandungan proteinnya dia tidak terlalu tinggi mungkin ya sebesar ayam goreng, ikan goreng, tapi dia masih mengandung ada kandungan sayurnya, kemudian dia juga ada kandungan proteinnya yang ya relatif cukup oke lah harusnya proses pengolahannya. Kemudian di sini adalah mie goreng. Nah, itu. Wah, ini sama-sama mie ya, tapi kalau saya kategorikan sama dengan, ya harusnya sama dengan mie ayam juga gitu. Karena meskipun dia mie ayam itu mie-nya nggak digoreng, ya kalau dibuat selevel kayaknya
nggak fair ya kalau dibuat selevel ya. Karena ini saya nggak ada yang lebih buruk lagi dari ini. Jadi mie ayam saya geser juga. Nih, mie ayam saya harus geser juga karena mie-nya tidak melalui proses penggorengan. Mungkin akan saya naikkan deh levelnya gitu. Karena kalau sejajar dengan mie goreng sepertinya kurang pas nih. Saya masukkan di kategori D deh ya, gitu. Jadi setara dengan bakso dan jadi ini saya masih berusaha untuk urutkan karena ini kan permainan ini di sini. Jadi kita akan urutkan. Mungkin ada beberapa yang akan saya ganti lagi. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa di sini. Kemudian di sini adalah ini apa ini? Ini nasi campur ya. Nasi campurnya saya lihat ada telurnya, ada tahu, ada lauknya, cukup komplit. Ini balance plate ya. Jadi ini piring yang cukup seimbang meskipun kandungan nasinya rata-rata juga paling banyak, tapi masih cukup oke menurut saya dengan komposisi seperti ini nasi campurnya. Meskipun nasi campur itu kan macam-macam ya di berbagai daerah. Saya akan masukkan di kategori B. Tuh ya, cukup oke nih, cukup oke. Isinya asal tidak banyak yang digoreng ya. Nah ini nasi goreng, ini makanan sejuta umat ini, termasuk saya suka sekali nasi goreng. Jadi ini saya bilang kalau secara rasa ya bisa kita kategorikan makanan surga. Ya ini makanan surga. Tapi sayangnya untuk kesehatan tidak segitu surganya. Karena ya itu tadi kandungan proteinnya sangat kecil ya, kandungan karbohidratnya besar dan ini potensinya meningkatkan kolesterol juga sangat besar. Jadi ini akan saya kategorikan di kategori E. Bagaimana dengan nasi padang? Oh, buat yang udah ngikutin konten saya di Instagram saya kemarin buat tips gimana caranya makan padang sehat. Nah, kalau makan padang seperti saya, otomatis bisa di kategori B, bahkan A. Gitu, kalau benar-benar mengikuti saya ya, bisa di kategori A tuh. Tapi kalau makan nasi padang secara umum, ya oke lah. Kalau pemilihannya oke, saya kategorikan di B di sini ya. Bisa. Gitu. Tapi kalau mau yang A, mesti lihat konten saya di Instagram gimana caranya. Sate, wah ini sate di semua tempat saya kira semuanya ada. Harusnya ya dengan pengolahan yang oke, dengan ya kalau kita bilang secara umum lah ya, sate ini akan saya masukkan di kategori A. Ya karena tidak digoreng juga. Kalau kalian minta bumbunya dipisah, itu juga akan lebih baik lagi. Jadi akan saya kategorikan di kategori A. Ini adalah ini saya agak ragu-ragu nih. Ini gambar apa ini ya? Ini harusnya juga termasuk makanan lauk Padang ya. Mungkin seperti ini, seperti balado. Ya kalau saya lihat, atau mungkin ada berkuah juga ya. Jadi ini kalau saya lihat sih makanan Padang ya, mengandung santan seperti itu, ada proteinnya gitu. Menu-menu seperti ini tentunya akan saya kategorikan juga ya. Jadi mulai dari rendang, kemudian ya sepertinya rendang nih kalau saya lihat dari rendang. Jadi ada gulai, ada opor, ada rendang gitu. Nah, jadi makanan Padang semua nih. Wah ya, saya baru sadar saya kategorikan semua masakan Padang di kategori B. Jadi ini termasuk makanan Padang juga saya masukkan di kategori B. Kemudian semur. Nah, semur ini juga bagus sebetulnya. Tidak, kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi, meskipun juga tergantung semur daging, semur ayam, semuanya bisa dibuat semur ya. Semur akan saya kategorikan di kategori A. Nah, nih karena dia tidak terlalu menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Asal ya tadi proses pengolahannya ya kita buat rata-rata lah ya. Kemudian di sini adalah ini kalau saya lihat sih ini Chinese food ya. Ini Chinese food nih kalau saya lihat model-modelnya seperti sapo tahu seperti itu. Nah jadi kalau sapo tahu rata-rata juga tahunya juga digoreng, not that good. Meskipun tidak semuanya digoreng, kandungan proteinnya juga cukup tinggi. Ya bisa saya kategorikan di kategori C. I'm sorry ya, karena kalau makanan-makanan yang sudah banyak gorengan seperti itu, saya tidak terlalu sarankan gitu. Jadi nggak masuk kategori B. Nah ini. Tahu, tempe harusnya oke, tapi karena di sini yang diberikan tahu goreng, tempe goreng, saya terpaksa juga akan memasukkan di kategori C. Ya. Kemudian telur. Nah, nih kalau telurnya nih saya lihat telurnya dibuat omelet nih, telur dadar seperti itu. Wah, telur ini juga bagus banget. Selama tidak menggunakan minyak yang berlebihan, prosesnya juga oke, saya akan masukkan telur ini di kategori A. Ya, asal jangan yang digoreng ya. Jadi masih menggunakan minyak tapi tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir di sini saya lihat di sini adalah ini makanan favorit saya nih. Tahu telur nih ya. Ya. Jadi kalau tahu telur itu. Padahal kalau bisa dibuat sehat, bisa saya buat sehat. Tapi karena kalau tahu telur pada umumnya otomatis ya
tahunya digoreng, telurnya digoreng, ditambah kerupuk, tambah lontong. Wah, nih, saya akan kategorikan ini di kategori D. Nah, tuh selesailah sudah ya. Tugas saya untuk mengelompokkan di sini. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Mulai dari kategori A saya buat summary-nya, mulai dari yang terbaik untuk kolesterol, teman-teman yang punya masalah kolesterol, yang bisa dijadikan pilihan ketika makan di luar. Yang pertama, capcay, sate, semur, dan telur. Tapi bukan yang digoreng deep fried ya, ini yang di omelet, telur dadar, it's okay, all is good. Kemudian B, ini rata-rata makanan Padang yang saya pilih, mulai dari opor, gulai, nasi Padang, nasi campur Padang itu. Kemudian nasi campur pada umumnya, nasi campur Padang, dan juga rendang. Ini saya kategorikan kategori B. Ternyata nggak seburuk itu kan? Ya, asal kita cara pengolahnya juga oke lah ya. Kalau misalnya di luar, ya jangan dimakan sama kuah-kuahnya semua, itu caranya. Kemudian di kategori C yang kelas menengah banget nih adalah ayam goreng, ikan goreng, kemudian lontong sayur, sapo tahu, tahu tempe goreng. Nah, ini masuk di kategori C. Lebih rendah dibandingkan makanan yang kategori B. Kategori D ini masih ada kandungan proteinnya tapi dicampur karbohidratnya terlalu banyak. Contohnya seperti bakso tadi, kemudian bebek goreng, kemudian mie ayam, kemudian juga tahu telur. Dan yang terburuk tentunya yang perlu kalian hindari apa aja nih? Nih bubur ayam ya, kemudian juga koloke, kemudian mie goreng dan nasi goreng, makanan juta umat ya. Semoga sekarang Sobat Sehat lebih paham, lebih aware gimana caranya milih makanan di luar, terutama buat Sobat Sehat yang punya masalah kolesterol tinggi. Semoga ini bermanfaat, dan buat yang Sobat Sehat mungkin punya ide-ide apalagi yang mau dibahas bisa tulis di kolom komen. Stay fit and stay healthy. See you. Jadi di sini saya akan kelompokkan, jadi mulai dari kelompok A, B, C, D, E. Yang A itu yang terbaik, yang E yang terburuk. Yang paling kiri ini adalah ayam goreng. Wah, pasti mungkin nggak ada kan? Di semua tempat ada ayam goreng. Saya mungkin akan kelompokkan ini ke kelompok D. Nah, mie ayam tentunya karena most likely yang saya lihat mie ayam itu lebih banyak mie-nya daripada ayamnya. Jadi saya kelompokkan dalam kategori E. Kemudian bakso. Nah, nih. Bakso ini ya, bakso, bakwan dan lain-lain itu kalau selama ini kamu berpikir, oh ini hanya pure protein. No, bakso, bakwan itu banyak sekali campuran tepungnya. So that's why saya akan kelompokkan ini, I have to put it, saya harus menaruhnya dalam kategori D.